Halo Dimas Diajeng, apa kabar kalian semuanya? Di video kali ini aku akan membahas sebuah alur film yang menegangkan yang berjudul Cabin in the World. Film ini dirilis pada tahun 2012 dan disutradarai oleh The Drew Goddard. Jadi film ini mengisahkan sekelompok mahasiswa yang akan melakukan perjalanan ke sebuah kabin tua di tengah hutan. Namun saat mendiami kabin tersebut, mereka malah bertemu dengan malapetaka, yang mana petaka tersebut sudah diatur oleh seorang insinyur. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Semuanya berawal di laboratorium di bawah tanah rahasia Amerika Serikat, di mana dua seorang insinyur yang bernama Gary dan Steve sedang mendiskusikan kehidupan rumah tangga mereka yang semakin hari saja. Keduanya lalu diinstruksi oleh seorang pekerja wanita bernama Wendy yang memberitahu mereka bahwa lab di Stockholm telah gagal. Dan sekarang hanya mereka dan Jepang yang tersisa dari beberapa lab rahasia ini. Namun Steve dan Gary terlihat tidak khawatir karena Jepang selalu menjadi nomor satu dan laboratorium Amerika ini selalu berada di urutan nomor 2 sehingga mereka harus dapat menyelesaikannya bekerja tanpa masalah. Lalu apa sih tujuan lab ini? Sementara itu di sudut kota kita didapatkan seorang mahasiswa yang bernama Dana yang sedang mengemasi barang-barangnya untuk pergi berlibur. Ia dihampiri temannya yang bernama Jules yang baru saja mengecat rambutnya di salon Mbak Reni. Jules selalu berkomentar tentang perselingkuhan Dana dengan seorang dosen di kampus mereka. Gak lama kemudian pacar Jules bernama Kurt datang. Ia mengajak teman dari klub sepak bolanya yang bernama Holden. Mereka berempat lalu segera memasuki mobil RV dan di saat itu juga salah satu teman mereka datang. Dia bernama Merty yang memiliki hobi merokok. Mereka berlima kemudian pergi dari kota untuk berlibur ke daerah perbukitan di mana di sana terdapat kabin milik sepupu Kurt yang telah ditinggalkan. Tepat di atas rumah Dana, terlihat seorang pria yang melaporkan pergian mereka kepada pihak laboratorium. Lama perjalanan melintasi area perbukitan, Julius menyadari bahwa di wilayah ini tidak ada sinyal. Mereka pun menjelaskan bahwa itulah yang kita cari. Tidak ada gadget dan harus menikmati liburannya. Pada saat yang sama, Jerry dan Steve mulai menyiapkan komputer di ruangan kontrol lab. Mereka juga bertemu dengan Daniel, petugas keamanan baru yang merasa siap menghadapi segala kemungkinan akan yang terjadi. Kurt dan kawan-kawannya lalu berhenti di sebuah pom bensin. Pom itu terlihat terbengkalai dan Kurt tidak tahu cara penggunaan mesin pompa tersebut. Holden yang selalu penasaran kemudian memasuki bangunan untuk menyelidiki apakah di dalam ada orang. Di dalam bangunan itu, Holden menemukan banyak sekali benda yang sangat menyeramkan. Ketika Holden berbalik arah, ia dikejutkan dengan seorang pria termulen bernama Bordesai. Kurt bertanya pada Moore tentang kabin milik sepupunya. Moore pun menjelaskan bahwa dirinya telah melihat banyak orang membeli kabin tersebut. Namun ujung-ujungnya mereka pun meninggalkan kabin tersebut. Pria termulen itu lalu memberi mereka petunjuk tentang cara mencapai kabin dan menunjukkan bahwa bahan bakar yang mereka miliki cukup untuk membawa mereka ke sana. Setelah beberapa pemilik berkendara, mereka akhirnya menemukan terowongan di bawah gunung yang merupakan satu-satunya jalan untuk mencapai hutan karena ada jurang lebar yang mengelilinginya. Ketika mobil memasuki terowongan, seekor burung emprit terbang melewati jurang, tetapi ia tertabrak oleh dinding tak terlihat yang menunjukkan bahwa area itu dikelilingi oleh medan gaya kuat dan tentunya dibangun oleh pihak laboratorium. Beberapa menit kemudian, sekelompok itu tiba di kabin dan mulai memindahkan barang-barang mereka. Saat mereka memasuki kamar masing-masing, Holden menemukan kamarnya memiliki lukisan yang sangat menyeramkan. Ia pun meletakkan lukisan itu ke bawah. Namun Holden langsung terkejut karena di balik lukisan terdapat cermin tembus pandang yang membatasi kamar Dana. Kebetulan sekali saat itu Dana hendak mengganti baju. Tapi Holden yang tidak kenal dengan kakek Sugiono langsung menggedor-gedor tembok dan memberitahu semua orang bahwa cermin ini tembus pandang layaknya cermin interogasi.
Karena dari arah kamar Dana tidak bisa melihat kamar Holden, Holden pun menyuruh Dana untuk bertukar kamar. Begitu Dana memasuki kamar, ia tak sengaja melihat Holden sedang ganti pakaian. Meskipun Dana agak sangean, tapi ia langsung menutup cermin itu agar para penonton tidak tegang. Di laboratorium, Steve dan lainnya ternyata sudah merekam apa yang terjadi di dalam kabin. Mereka juga mendiskusikan penyesuaian skenario yang akan datang, dan entah bagaimana ternyata mereka ini memiliki akses untuk mengecat rambut Julius melalui salur rambut dan menanamkan bahan kimia di rambutnya, di mana bahan kimia itu dapat meningkatkan libido Julius dalam kurung sangean. Percakapan mereka tiba-tiba terganggu oleh telepon dari Mordecai yang ternyata bekerja untuk mereka. Moore memberitahu Steve bahwa para siswa sedang dalam perjalanan ke kabin dan mulai berkhotbah tentang tindakan mereka yang jauh dari kebaikan. Bukannya merenung, Gary dan Steve malah cengengesan, seolah-olah pekerjaan ini tidak berdosa. Keesokan harinya, Kurt, Dana, Golden, Julius, dan Marty menghabiskan hari mereka di danau terdekat kabin. Sementara Gary dan Steve mulai membuka taruhan dengan para pekerja lab, yang mana taruhan itu berupa menebak malapetaka apa yang akan dipilih para siswa di kabin. Daniel sebagai penjaga baru tentu saja menganggap ini semua agak gila, tetapi Wendy menjelaskan bahwa para pekerja perlu memerlukan cara untuk bersenang-senang dalam menjalankan pekerjaan yang sangat sulit ini. Daniel juga menganggap tindakan para pekerja tidak adil karena bertaruh pada sesuatu yang akan dialami para siswa di kabin. Steve dan Gary pun mengatakan bahwa sistemnya tidak seperti itu, Cok. Jadi siswa akan dipandu ke ruangan bawah tanah. Namun pilihan terakhir ada di tangan mereka, mengambil permainan lab atau pergi dari kabin. Saat malam tiba, Dana dan teman-temannya memainkan kejutan dan tantangan, yang mana Marty memberikan tantangan pada Julius untuk menggoda patung kepala serigala yang tergantung di dinding. Bukannya menolak, Julius malah melakukannya sambil bertingkah seperti pelacur yang tidak biasa baginya. Saat giliran Dana, tiba-tiba lantai kayu di dekat mereka terbuka. Lantai yang terbuka itu ternyata mengarah ke ruang bawah tanah yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Steve. Marty lalu mengambil kesempatan ini untuk menantang Dana memasuki ruangan bawah tanah itu. Dana pun menyetujuinya dan mulai masuk ke dalam ruangan bawah tanah. Di dalam sana, Dana menemukan banyak sekali barang-barang antik. Sepertinya barang-barang ini adalah peninggalan dari pemilik kabin. Dana kemudian dikejutkan dengan sebuah lukisan seorang gadis yang membuat Holden beserta lainnya turun untuk menemui Dana. Marty menyalakan lampu dan mereka menemukan hal-hal yang lebih menyeramkan. Karena takut, Marty pun menyarankan teman-temannya untuk keluar dari ruangan ini. Namun mereka mengabaikan Marty dan mulai mengotak-atik barang-barang seperti kotak musik dengan bocah balet, bola aneh, dan kalung pengantin. Dana lalu menunjukkan buku catatan temuannya milik Prentice Buckner. Dana membaca bagian-bagian. Ia menjelaskan bahwa keluarga pertama yang memiliki rumah ini disiksa oleh ayahnya, dan putrinya menemukan sebuah buku dengan beberapa doa yang akan membawa roh suci kepada mereka, dan doa itu masih dalam bahasa Latin. Di sini Marty meminta Dana untuk tidak membacanya, tetapi Dana malah melakukannya. Setelah Dana membaca doanya, tiba-tiba jenazah keluarga partner muncul dari kematian. Sementara itu, orang-orang di lab malah merayakan taruhan, dan pekerja dari lain pemeliharaan lain yang menyatakan taruhan karena mereka menebak malapetaka apa yang terjadi di mahasiswa adalah teror keluarga partner. Taruhan mereka ternyata didasarkan pada monster apa yang akan menyerang siswa, tergantung pada item apa yang mereka gunakan saat di ruang bawah tanah, dan buku di pay partner telah mereka pilih. Di sini Steve sedikit kecewa karena mereka tidak bisa melihat monster Merman karena tidak pernah terpilih. Steve dan Gary lalu memeriksa layar monitor yang menunjukkan pekerjaan yang sama dilakukan di seluruh dunia. Setiap negara gagal kecuali Jepang, di mana di sebuah sekolah di Jepang, gadis-gadis muda berurusan dengan hantu yang sangat menyeramkan.
Dana dan lainnya kemudian kembali naik ke lantai atas, di mana Julius mulai bertingkah aneh. Begitu juga dengan Kurt yang terus menenggak minuman keras. Dikarenakan Marty, Dana, dan Holden tidak mood untuk bercanda, Kurt dan Julius pun pergi ke hutan untuk melakukan pengeluaran cairan. Sedangkan Marty mulai menyadari bahwa teman-temannya bertingkah aneh dan mengaku merasa ada dalang di balik semua ini. Di dalam hutan, Kurt berusaha meyakinkan Julius untuk membantunya mengeluarkan cairan, tapi Julius tidak mau karena kedinginan. Hal itu membuat orang-orang di lab kecewa, namun Steve melepaskan hormon untuk mengubah pikiran Julius yang pada akhirnya membuat hormon Julius meningkat. Saat Kurt dan Julius mulai merawut, tiba-tiba tantangan Julius ditusuk oleh zombie keluarga partner. Julius berlari mundur sedangkan Kurt melompat untuk melawan zombie tersebut. Akan tetapi si zombie menyerang balik Kurt dengan sebelatinya. Bersama dengan itu, zombie bertubuh besar muncul. Ia menggunakan rantai untuk menjatuhkan Kurt. Setelah itu, ia menangkap Julius. Kurt lalu dihadapkan oleh Julius yang dibunuh oleh zombie keluarga partner dengan gergaji berkarat. Sedangkan di lab, Steve dan Gary berdoa. Mereka menunjukkan bahwa kematian Julius adalah persembahan. Dan Steve menurunkan tuas untuk membuat darah Julius jatuh ke sebuah dinding berbentuk manusia yang sangat misterius. Marty yang mulai merasa tak nyaman memutuskan untuk keluar dari kabin. Ia membututkan celananya untuk buang air kecil dan melihat ke arah langit yang sama sekali tidak ada cahaya bintang. Di saat itu juga, salah satu zombie tiba-tiba muncul dan perlahan mulai mendekati Marty. Tetapi Kurt datang mendorong zombie itu dan membawa Marty kembali ke dalam rumah. Kurt kemudian memberitahu semua orang bahwa Julius sudah mati dan mereka harus pergi dari tempat ini. Dana yang tak percaya omongan Kurt lalu membuka pintunya dan bertemu zombie bertubuh besar yang melemparkan kepala Julius ke arahnya. Marty yang dan lain pun kemudian menutup pintu utama. Setelah itu Kurt meminta teman-temannya untuk tetap bersatu demi keselamatan. Dikarenakan para siswa memilih untuk bersatu, Steve pun mengeluarkan gas. Ia membuat Kurt berpikir dan Kurt mengumumkan bahwa mereka sebaiknya berpisah untuk menutupi lebih banyak korban. Ketika para siswa berlari ke kamar masing-masing, teknis lab langsung menguji pintu mereka. Marty bergegas untuk menutup jendela dan secara tidak sengaja menjatuhkan lampu, yang mana dalam lampu itu terdapat kamera tersembunyi. Mengetahui Marty menemukan kejanggalan, Steve pun menghubungi lab kimia untuk membuat Marty lupa. Tetapi Gary menghentikannya karena sudah ada zombie yang menyerang Marty. Marty mencoba melawan zombie itu, tetapi zombie itu bangkit kembali dan melemparkan pisau ke punggung Marty. Setelah itu, Marty diseret ke dalam galian dan dinyatakan telah meninggal. Teknik lab lalu menarik tuas lagi dan terlihat dalam Marty dikirim ke ukiran batu yang hampir sama seperti Julius. Di dalam kabin, Dana dan Holden berusaha mungkin menghindari para zombie. Keduanya menemukan ruang bawah tanah di dalam kamar. Holden dan Dana memasuki ruang bawah tanah itu dan menemukan serangkaian senjata tajam yang membuat Dana menyadari bahwa ini adalah ruangan tempat ayah membunuh keluarganya. Di saat itu juga, tiba-tiba ruang pintu itu terbuka dan zombie yang ayah muncul menangkap Holden. Dana langsung segera musuk zombie itu dengan pisau sampai membuatnya tidak bisa bergerak lagi. Dana dan Holden kemudian dibebaskan oleh Kurt melalui pintu belakang. Ketiganya memasuki mobil VR dan segera melarikan diri dari tempat mengerikan itu. Sementara itu di Jepang, siswi bocil Jepang berhasil mengusir hantu dengan cara bersatu untuk membuat serangkaian doa. Artinya tim Amerika adalah satu-satunya yang masih bertahan. Pada saat itu juga, Gary menyadari bahwa VR akan mencapai terowongan yang seharusnya tidak terbuka. Gary pun bergegas menuju ruang teknisi dan mengartikan deterator untuk menyebabkan runtuhan terowongan sehingga Kurt dan Holden tidak bisa keluar dari zona mereka. Satu-satunya jalan keluar dari tempat ini adalah melompati jurang.
Kurt pun memutuskan untuk mencoba melompat dengan sepeda motornya karena dia pernah melakukan beberapa lompatan besar di acara sunatan. Sayangnya saat Good melompat, dia menabrak dinding tak terlihat dan tersengat listrik lalu jatuh ke dalam jurang yang sangat dalam. Dari sinilah Dana menyadari bahwa Marty benar tentang seorang yang mengendalikan hal-hal di belakang layar. Para teknisi kemudian menggunakan darah Kurt untuk mengisi pahatan batu lainnya, dan kini tinggal 2 pahatan lain yang akan diisi oleh darah Dana dan Holden. Holden dan Dana lalu masuk ke VR dan berkendara kembali ke kabin. Saat dalam perjalanan, tiba-tiba Holden ditusuk dari belakang oleh salah satu zombie. Hal ini membuat mobil hilang kedua kendali dan akhirnya jatuh ke dalam jurang. Untung saja Dana masih bisa selamat. Ia berenang mendekati tepi. Sementara teknik di lab merayakan keberhasilan karena mereka sudah menembak kalau Dana tidak akan bisa selamat nantinya. Saat Dana mencapai dermaga dan diserang oleh zombie, pegawai lab mengadakan pesta. Di tengah pesta, tiba-tiba Gary mendapat alarm peringatan bahwa ada sesuatu yang ingin menerobos lantai atas laboratorium. Steve juga mendapat telepon dari atasannya kalau ternyata masih ada korban yang selamat selain Dana. Benar saja, saat zombie itu di dermaga hendak membunuh Dana, tiba-tiba muncul menyerang zombie tersebut. Marty lalu mengajak Dana masuk ke salah satu galian yang sebelumnya menjadi tempat seharusnya Marty meninggal. Di dalam galian itu terdapat zombie yang berhasil dikalikan oleh Marty. Marty juga menemukan kotak kelistrikan yang menandakan bahwa semua ini ada yang mengendalikannya. Setelah Marty mengaktifkan salah satu panel, pintu di lantai tiba-tiba terbuka dan ternyata itu adalah ruangan lift. Keduanya pun masuk ke dalam ruangan lift dan mulai bergerak ke segala arah. Ketika lift itu berhenti selama beberapa detik, mereka dikejutkan dengan ratusan monster dan hantu yang terkurung di dalam lift. Gak cuma itu, para monster dan hantu juga memiliki benda unik yang mereka lihat di dalam ruang bawah tanah kabin, di mana benda itu menjadi pilihan siswa dengan siapa mereka akan dibunuh. Saat lift itu berhenti dan pintu terbuka, seorang penjaga muncul yang ingin membawa Dana. Namun tangan zombie di lantai bergerak dan menangkap penjaga itu. Marty dan Dana pun segera mendorongnya ke dinding. Setelah itu, mereka mengambil pisau zombie dan pistol penjaga. Setibanya mereka di koridor, suara wanita mulai menjelaskan bahwa mereka adalah bagian dari suatu yang lebih besar dan tugas mereka adalah untuk membangun sosok iblis kuno. Bersamaan dengan itu, tentara bayaran muncul. Dana dan Marty pun bersembunyi di dalam ruangan kontrol kecil. Di sini Dana menekan tombol merah yang menyebabkan semua monster kabur dari kandangnya. Monster-monster itu menyerang tentara bayaran dan mulai mengambil alih laboratorium. Dalam kekacauan ini, Marty dan Dana tiba-tiba dilanjutkan oleh kelelawar naga. Mereka lalu segera melarikan diri dan memasuki lubangan di dinding yang membawa mereka ke terowongan tersembunyi. Sementara itu di ruang kontrol, Gary dan Wendy mencoba membuka pintu terowongan darurat mereka. Di sini Daniel dibunuh oleh orang-orang sawah, tetapi sebelum mati ia mengartikan granat. Ia membuat dirinya meninggal. Steve yang terpental lalu melihat Merman berjalan ke arahnya dan kemudian membunuh Steve dengan cara memakannya. Saat tentakel raksasa menerobos langit-langit dan menangkap Wendy, Gary akhirnya berhasil membuka pintu darurat dan dia lari ke terowongan tersembunyi, di mana dia secara tidak sengaja ditikam oleh Dana. Sebelum meninggal, Gary meminta Dana untuk membunuh Marty. Setelah itu, Marty memberikan pistol kepada Dana. Dari keduanya turun ke terowongan. Di sana mereka menemukan sebuah ruangan dengan 5 ukuran batu besar. 4 di antaranya sudah terisi dengan darah. Dana menyadari setiap ukiran memiliki salah satu anggota kelompok pertemanan mereka, dan ini semua adalah ritual pengorbanan untuk membagikan sesuatu. Marty juga bertanya-tanya mengapa mereka tidak membunuh mereka dengan sangat cepat. Dana pun menunjukkan bahwa mereka pun mungkin ingin melihat mereka dihukum secara menderita.
Di waktu yang sama, muncullah seorang wanita yang diketahui sebagai direktur fasilitas. Direktur menjelaskan bahwa ritual ini dibuat untuk membangkitkan iblis kuno raksasa yang terkurung di bawah fasilitas. Dan tujuan direktur yaitu membangunkan sang iblis guna menghancurkan bumi. Kini satu-satunya cara untuk membatalkan ritual ini adalah Merti harus mati. Merti tidak ingin dunia hidup dengan mengorbankan kematian teman-temannya, tetapi Dana mengalami kebaikan yang lebih besar dan memotongkan pistolnya ke arah Merti. Pada saat itu juga manusia yang muncul di belakang Dana dan langsung menyerangnya. Sementara itu Merti mencoba untuk mengalahkan direktur. Setelah menang melawan direktur, Merti menembak Barforce tersebut dan menyebabkan kabur. Direktur lalu kembali mengejar Merti dan lalu mulai berkelahi. Di saat itu juga zombie pembawa kampak muncul. Zombie itu menyerang direktur dan berhasil membunuhnya. Setelah itu, Merti mendorong direktur ke dalam sumur bersama zombie. Sayangnya tindakan Merti malah membantu membebaskan iblis raksasa. Sembari menunggu akhir dunia, Merti dan Dana saling meminta maaf sambil berbagi sebatang rokok terakhir. Dan setelah itu tiba-tiba sebuah lengan raksasa menyerobos tanah, menghancurkan lab dan kabinnya dan bumi berikutnya, dan film pun entek. Oke guys, itulah alur cerita film Cabin in the World. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, meskipun nilainya tidak sebaik apa yang kita harapkan, tetapi setidaknya kita harus menghormati kehidupan yang ada di dalamnya. Sekian dari kami, sampai jumpa. Good night.